Hari Sabtu 11 April 2026. Nah, ini lagi di Harbor Bay ceritanya. Tadi baru selesai lari 5K. Dan jujur aja ya, kalau misalnya kita udah lama nggak lari gitu ya, tiba-tiba harus lari, itu nggak tahu kenapa kayak kemampuan kita tuh restart dari awal gitu. Aku pribadi ya, kalau misalnya udah 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan nggak lari gitu, tiba-tiba tuh pace turun drastis gitu ya, baru sebentar udah ngos-ngosan gitu. Itulah ya mungkin kenapa penting untuk terus bisa konsisten gitu, jadi nggak bolong-bolong. Ada namanya rule 2 days off. Jadi kita tuh kayak cuman boleh berhenti atau cuman boleh nggak melakukan sesuatu, tapi maksimal 2 hari gitu. Kita nggak boleh sampai 3 hari berhenti melakukan sesuatu, biar habit itu tetap terbangun gitu. Nah, ini yang berat sebenarnya gitu kan. Aku bahkan ketika lari gitu ya, masih somehow ya, masih mempertanyakan kayak, aku perlu nggak sih lari 5 kilo gitu kan? Untuk apa sih lari? Jangan-jangan buat pamer doang gitu kan? Jangan-jangan buat orang lain doang, biar bisa dibilang keren gitu. Wih, lari dia, rajin dia gitu. Ternyata nggak untuk diri sendiri. Nah, itu yang berat ya sebenarnya ya, kalau kita ngelakuin sesuatu. Nah, tapi kalau motivasi dari diri kita sendiri, ya harusnya sih lebih gampang gitu ya untuk ngelakuin sesuatu biar tetap bisa konsisten. Nah, aku nggak tahu ya series ini bakalan dinamain apa gitu ya. Jadi talking ke kamera, ngomong kayak gini gitu kan. Topiknya juga paling recap harian gitu ya, aku ngapain aja selama 1 hari itu. Sebentar. Aman-aman, santai. Iya. Uang persen 7.000. Iya, kasih ya kak. Oke. Nah, jadi kita lanjut ya. Lanjut. Kemarin itu hujan, aku nggak tahu ya apakah audionya bisa ketangkep dengan jelas atau enggak. Tapi nggak masalah. Nanti kalau misalnya kalaupun enggak, kita ulang lagi aja gitu ya. Nah, jadi persis kemarin tanggal 10 April itu adalah hari terakhir untuk tes psikometri sama personality ya, untuk beasiswa New Zealand yang Manaki. Nah, jadi kemarin akhirnya aku memutuskan untuk ngisi itu gitu ya. Aku nggak tahu hasilnya bakalan seperti apa, yang penting udah berusaha gitu kan, ngisi yang terbaik, ngerjain yang terbaik. Nah, aku nggak tahu apakah bisa gitu kan lanjut ke proses berikutnya, walaupun ya berharap ya bisa dapet beasiswa di New Zealand ya, Manaki. Nah, sebenarnya beasiswa ke New Zealand ini masuk ke kepalaku gitu ya, terus menerus. Ya sedikit banyak aku nggak bohong gitu ya. Aku maksudnya jujur bahwa pikiran beasiswa ke New Zealand ini cukup mengambil porsi besar gitu dalam beberapa waktu terakhir, sebulan 2 bulan terakhir gitu kan, karena kan ini terkait kehidupan yang lain juga gitu ya, bukan soal tentang beasiswanya doang, tapi tentang apakah bisnis yang kujalankan hari ini bisa dilanjutkan atau enggak. Karena mau nggak mau kita kalau misalnya harus belajar keluar gitu ya, pasti harus memikirkan what next gitu, yang udah dijalani seperti apa gitu kan, termasuk ini mobil nanti siapa yang pakai gitu kan, dan mau diapain, dan lumayan banyak lah, termasuk keluarga gitu kan. Apakah istri, anak harus langsung pindah juga gitu ya, relokasi ke New Zealand. Nah, apakah itu nggak terlalu egois? Karena mereka kan ya mau nggak mau
punya kehidupannya masing-masing gitu ya. Istriku udah bekerja, bahkan statusnya udah permanen gitu ya di sebuah perusahaan brand Jepang yang ada di Batam di Indonesia. Anakku juga udah sekolah gitu ya, kelas 3. Dia punya kehidupannya sendiri, punya teman-teman gitu ya, punya lingkungan yang dia mungkin udah attach gitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba ditinggalkan, aku nggak tahu gimana perasaan mereka gitu kan. Nah jadi aku harus berpikir ulang sebenarnya gitu. Tapi itu tidak membuat aku berhenti gitu ya untuk tetap melanjutkan prosesnya. Nanti next bagaimana ya tetap terus dipikirkan, dicari solusi. Nah pertanyaan yang sekarang kan adalah sebelum menuju ke sana gitu kan aku mau ngapain. Nah emang ada beberapa hal ya yang lagi aku lakukan. Yang pertama, aku ada ngebangun bisnis bareng teman-teman, namanya Roti dan Kopi Putri Raja. Nah aku juga akhirnya undur diri gitu ya, step down sebagai CEO, sebagai penanggung jawab, digantikan oleh rekan yang lain yang juga investor, yang juga pengelola di situ. Nah, tinggal sekarang aku lagi running sebuah agensi kreatif namanya Digital Project. Dan sebenarnya untungnya juga bukan untungnya ya, posisi dalam tanda kutip bukan decision maker ya, karena ada bisnis partner yang lain, si Yogi sebagai decision maker. Jadi harusnya dengan kondisi misalnya saya aku beneran berangkat gitu ya, digital juga nggak kehilangan banget lah gitu. Atau masih bisa dilakukan kerjaan-kerjaan lain secara remote, jarak jauh gitu, itu harusnya masih memungkinkan gitu. Nah jadi pertanyaannya kan adalah what next gitu, apa berikutnya. Pertanyaan berikut, aku masih mikirin sebenarnya. Ada beberapa hal yang aku pikirin. Yang pertama adalah aku coba breakdown gitu kan, karena kan ini terkait penghasilan juga gitu ya, terkait tanggung jawab sebagai seorang suami. Kalau misalnya belajar ke luar negeri, otomatis ya mungkin akan dapat uang saku gitu ya, tapi aku nggak yakin akan sebanyak itu juga gitu kan. Jadi memang tetap harus dipersiapkan sumber-sumber pemasukan sebelum berangkat dan setelah berangkat gitu. Aku sih pengen memang pure jadi kreator ya. Kreator dalam artian di sini aku coba listing sumber-sumber pemasukan yang emang memungkinkan gitu ya untuk kita mendapatkan uang. Nah, yang pertama dari affiliate. Affiliate ini pun ada beberapa platform kayak Shopee atau TikTok gitu ya, dan itu bisa diupayakan dan realistis banget. Karena sebelumnya aku juga pernah handle marketplace untuk sebuah brand, brandnya Brand Porto. Aku pernah jadi senior staff di situ dan lumayan banyak ilmu pengetahuan yang aku dapatkan gitu, dan aku bisa implementasikan itu untuk diriku pribadi gitu. Nah, aku bisa main di affiliate, konsisten posting brutal konten gitu ya, satu hari 5. Jadi peluang untuk di affiliate makin membesar kalau misalnya kontennya dari produksi makin banyak. Terus bisa juga lewat monetisasi platform. Sekarang aku lagi testing di X ya. Di X aku udah, kalau untuk syarat pertama kan dia 500 followers dan impresi 5 juta. Nah, impresinya ini yang belum. Impresiku baru 3,1 juta, jadi masih kurang 1,9. Termasuk YouTube bisa monetisasi. Aku kurang 550 watch hour. Jadi sebenarnya harusnya ya dalam waktu dekat ini bakalan tercapai gitu. Aku sih optimis selama gitu ya terus produksi video. Setelah tadi affiliate, terus ada monetisasi dari platform, terus ada juga produk digital. Nah, produk digital ini sebenarnya sejalan dengan track record yang dibangun. Makin mentereng track record yang dibangun, harusnya makin gampang jual produk digital. Kan produk digital tuh banyak banget bentuknya. Misal kayak template gitu ya,
template desain atau template kelola sosmed itu seperti apa sih, metrik apa aja sih yang harus hadir, report apa aja sih yang harus dilengkapin gitu kan, itu bisa dijual juga, termasuk ngebongkar success story gitu ya. Kalau misalnya ternyata dari affiliate, dari monetisasi platform kita berhasil gitu ya untuk achieve target tertentu, misal 150 juta dari affiliate selama 150 hari. Nah itu kan bisa kita bagikan gitu ya success story-nya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin webinar, dalam bentuk workshop gitu ya, workshop digital, dalam bentuk grup eksklusif gitu. Jadi banyak banget. Nah sebenarnya aku pengen ngejar ketiga itu dulu ya, affiliate, habis itu monetisasi platform, sama produk digital. Aku nggak tahu juga ya bakalan seberapa cepat bisa menuju ke sana gitu ya, full untuk bisa dapat penghasilan sebagai kreator gitu. Tapi insya Allah optimis dengan itu semua. Segitu dulu ya untuk seri pertama ini. Aku nggak tahu nama segmennya apa, aku belum kasih nama. Kalau misalnya kamu punya ide, saran, rekomendasi segmen apa ini kita namain, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thanks a lot.